Halo Mitra Coder Indonesia, kita kembali berjumpa pada video tutorial Python dan MySQL. Dan ini adalah video terakhir tutorial kita mengenai Python dan MySQL. Dan pembahasan kita kali ini adalah, pembahasan yang terakhir adalah bagaimana membackup database dengan Python. Di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat database, membuat tabel-tabel di dalam, menginput, menghapus, mengubah, dan kemudian eksekusi stop prosedur. Ya, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mengetahui bagaimana cara membackup sebuah database. Oke, nah saya pastikan dulu MySQL-nya berjalan. Oke, saya di sini menggunakan XAMPP, di mana melalui aplikasi control panel kita dapat mengetahui MySQL-nya running atau tidak. Ini kita lihat MySQL-nya running, Apache-nya juga running, web server-nya running. Nah, berikutnya yang perlu kita ketahui adalah di mana nantinya file hasil backupan SQL itu kita letakkan. Kemudian kita juga harus mengetahui di mana perintah MySQL dump itu berada. Jadi ini tergantung dari komputer atau laptop teman-teman semua. Nah, kalau di laptop saya, MySQL saya itu berada di sini nih, di drive D, kemudian di folder services, folder sum, kemudian di sini MySQL. Oke, MySQL, baru di dalamnya ada directory bin, saya masuk ke dalam. Nah, yang saya cari itu ini nih, MySQL dump. Inilah yang kita perlukan untuk membackup database-nya. Oke, kita mulai saja. Langsung aja ke editor pengkodian. Kita buat file baru, namanya kita simpan sebagai backup.py. Oke, seperti itu ya. Nah, nantinya kita akan simpan di direktori ini. Hasil backupannya itu di direktori ini. Temp. Oke, nanti dia muncul filenya di sini ya. Oke, kita kembali. Oke, sekarang apa yang perlu kita import? Seperti biasa, import sys. Kemudian kita import namanya library OS. Oke. Ini library OS ini tidak perlu kita install melalui perintah pip, karena ketika kita menginstal Python pertama sekali, OS ini sudah ada di dalamnya. Kemudian kita buat kelas, kita namakan utama, kemudian kita buat fungsinya, seperti ini, self, baru kita buat struktur eksekusi di bawah, if name sama dengan main, maka yang dieksekusi adalah kelas utama dan kemudian programnya keluar. Oke, sekarang kita arahkan ke target directory-nya. Kita buat variabel target sama dengan, yaitu di D, ini di temp. Oke, targetnya di sini nanti di titik 2 backslash seperti ini, temp backslash. Inilah dia nama direktorinya. Kemudian kita gunakan library OS untuk berpindah direktori aktif. OS change dir. Nah, kita berpindah ke sini. Masuk ke D, masuk ke services, masuk ke sum, masuk ke MySQL, masuk ke bin. Seperti ini. Oke, masuk dia ke sini. Kita Ctrl C aja nih, kita copy. Oke, kita paste di sini, baru kita lengkapi backslash-nya semua. Oke, jadi direktori aktifnya sudah di bin ya, MySQL bin. Kemudian kita eksekusi melalui perintah library OS
OS system. Oke, yang kita eksekusi adalah ini. MySQL dump tadi. Mana dia? MySQL dump. Ah, ini, yang ini. Oke. MySQL dump. Usernya adalah root garis U, root garis P, passwordnya kosong, garis P aja, kemudian nama databasenya Python DB itu yang ini. Nah, ini. Oke, sebentar, kita refresh dulu. Root. Jadi yang kita kita backup itu nih, Python DB. Oke, Python DB. Kemudian seperti ini. Nah, baru setelah ini kita gabungkan dengan target ini. Oke, sorry, Ctrl Z. Oke, di sini target baru digabung dengan nama filenya. Nama filenya adalah Python db.sql. Ini dia nama file backup-nya seperti ini. Oke, jadi nanti akhirnya print database telah berhasil di backup. Seperti ini dia. Jadi sebelum mengeksekusinya kita tanyain dulu ya. Program mengeluarkan pertanyaan. Misalnya X sama dengan oke. Jawab gitu aja ya. Jawab sama dengan input backup database. Nah, jawabannya yes or no seperti ini. Oke. Nah, if jawab sama dengan yes, maka yang dieksekusi yang ini semua. Kemudian bila jawabannya no, oke, else, maka sys exit. Ini ya. Oke. Yaudah. Kita coba eksekusi. Python 35, Python /d system. Oke, kita perhatikan dulu di temp. Oke, masih cuman hanya ada file Python itu ya, backup.py. Oke, masih ini aja. Oke, temp backup.py. Oke, backup database, kita jawab yes. Lalu kita enter password. Karena passwordnya tidak ada, kita enter terus. Database telah berhasil di backup. Nah, inilah dia database-nya. Sudah muncul. Jadi inilah hasil backupan dari proses kita ini. Oke teman-teman, saya kira cukup bisa dipahami proses backup ini. Dan mudah-mudahan seluruh rangkaian video-video Python dan MySQL ini dari awal sekali sampai dengan video ini berguna untuk teman-teman dan bisa menambah wawasan pemrograman kita dalam pemrograman database melalui Python. Kita akan bertemu kembali di lain serial dengan fokus kajian yang mungkin jauh lebih menarik lagi. Sampai jumpa.